Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi dengan judul pengukuran suhu lingkungan dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Saya Ririntia Alfira Madani, NIM 2502048, Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, Indonesia. Latar belakang. Menurut Gardner FP, suhu berperan penting dalam mengatur laju reaksi biokimia dalam tanaman, sehingga perubahan suhu dapat mempercepat atau memperlambat pertumbuhan tanaman. Sementara itu, Thais et al. Menyatakan bahwa suhu memengaruhi aktivitas enzim dan stabilitas membran sel, yang pada akhirnya berdampak pada metabolisme tanaman. Untuk tujuan dari praktikum ini ialah kita dapat mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Di sini kita dapat menggunakan alat yaitu anemometer. Dan berikut cara kerja anemometer. Yang pertama itu kita menekan mode, habis itu kemudian kita arahkan anemometernya ke yang tidak ada hambatannya. Nah, di situ akan muncul nanti itu anemometer kecepatan anginnya serta suhu juga dapat dicek di situ, dan juga kita dapat melihat di situ tuh ada baterai dari anemometernya itu sendiri. Begitulah cara pemakaian anemometernya. Dan berikut hasil pengamatan suhu lingkungan kami selama 7 hari atau seminggu. Di sini dapat diketahui bahwa kriteria di pagi hari itu kebanyakan sedang atau hangat. Kalau dia di siang hari itu kriterianya bisa di panas, bahkan ada sangat panas ya. Dan untuk kriteria di sore hari itu kembali lagi ke sedang atau hangat. Berikut hasil pembahasannya. Berdasarkan tabel pengamatan suhu lingkungan selama 7 hari, terlihat adanya pola fluktuasi suhu harian yang cukup jelas antara pagi, siang, dan sore. Pada pagi hari, suhu cenderung berada pada kisaran 25,1 sampai 32,4 derajat Celcius dengan dominasi kategori sedang atau hangat. Bahkan terdapat kondisi sejuk pada hari ke-7. Hal ini menunjukkan bahwa pagi hari itu intensitas radiasi masih sangat rendah, sehingga suhu relatif lebih stabil. Pada siang hari suhu meningkat signifikan hingga mencapai 31 sampai 39,1 derajat Celcius dengan kategori panas hingga sangat panas. Kenaikan suhu ini dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari maksimum yang terjadi sekitar tengah hari. Nah, kondisi ini sesuai dengan prinsip dalam fisiologi tanaman yang menyatakan bahwa suhu tinggi dapat meningkatkan laju metabolisme tanaman. Namun jika terlalu tinggi justru dapat menyebabkan stres panas atau heat stress. Baik, selanjutnya pada sore hari suhu kembali menurun ke kisaran 26,9 sampai 33,4 derajat Celcius dengan dominasi kategori sedang atau hangat hingga panas. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya radiasi matahari dan mulai terjadinya pelepasan panas dari permukaan bumi. Secara umum, pola ini menunjukkan dinamika suhu harian yang normal di daerah tropis, di mana suhu tinggi pada siang hari berpotensi memengaruhi proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis dan respirasi. Menurut Gardner, suhu optimum sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara fotosintesis dan respirasi agar pertumbuhan tanaman tetap maksimal. Dan berikut kesimpulan berdasarkan data pengamatan, suhu lingkungan menunjukkan pola harian yang jelas, yaitu lebih rendah pada pagi hari, meningkat tajam pada siang hari, dan kembali menurun pada sore hari. Suhu tertinggi terjadi pada siang hari dengan kategori panas hingga sangat panas, sedangkan pagi dan sore didominasi kondisi sedang atau hangat. Fluktuasi suhu ini merupakan kondisi normal di daerah tropis dan berpengaruh langsung terhadap proses fisiologis tanaman. Menurut Thais dan Zeiger, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres pada tanaman, sehingga penting menjaga kondisi suhu tetap mendekati optimum untuk pertumbuhan yang maksimal. Berikut daftar pustakanya. Dan berikut lampiran dari praktikum
pengukuran suhu lingkungan.